Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Adawiyah, kelas 2D, Prodi PGMI, NIM 12 11 0100. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah organisasi pendidikan agama Islam di masa penjajahan Jepang. Selamat menyaksikan. Sejarah organisasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia dan Belanda yang kalah pada Perang Dunia ke-11. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru. Pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia. Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang melanjutkannya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain ialah 1. Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. B. Masa pemerintahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang lebih diakui dan diberi kebebasan dibandingkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, meskipun pada akhirnya sistem pendidikan diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang, sehingga kekerasan yang terjadi berakhir dengan tangis pilu oleh segenap kaum pribumi di negeri ini. Secara histori, masa penjajahan Belanda ataupun Jepang memberi corak dan warna perkembangan pendidikan di Indonesia, baik pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan non-formal dan informal. Peristiwa masa lalu telah memberi nuansa wawasan dan keilmuan untuk memahami lebih jauh sejarah perjuangan para leluhur dari berbagai pihak dan golongan sehingga terbentuklah negara Kepulauan Republik Indonesia yang harus dijaga kedaulatannya. Untuk mendekati umat Islam Indonesia, mereka menempuh berbagai kebijaksanaan, antara lain: pertama, KUA Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut For Islamistic Skin, yang dipimpin oleh orang-orang orientasi Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Kedua, pondok-pondok pesantren besar sering mendapatkan kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang. Ketiga, pemerintahan Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. 4. Pemerintahan Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Wahid Hasyim, Kahar Muzakir
dan Muhammad Hatta. 5. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan pembela tanah air atau PETA. 6. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang bersifat kemasyarakatan. Tujuan penjajahan Jepang. Tujuan pendidikan yang dicantum pada pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang antara lain: 1. Asas tujuan Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan asas perjuangannya dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, INS Indonesia Netherlands School dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899 sampai 1969 yang bertujuan mendidik anak agar berpikir rasional, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan membentuk manusia yang bertawakal dan menanamkan persatuan. Yang ketiga, tujuan Nahdlatul Ulama. Sebelum menjadi partai politik, memegang teguh 4 mazhab di samping mengerjakan apa-apa yang terjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Karakteristik sistem pendidikan Jepang sebagai berikut. 1. Dihapusnya dualisme pendidikan pada masa Belanda. Terdapat 2 jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran Bumiputra. Oleh Jepang diganti. Sistem seperti itu dihilangkan. Hanya 1 jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat selama 6 tahun yang ketika itu dipopulerkan dengan nama Kogumin Gakko atau disebut juga sebagai Sekolah Nippon Islam (SNI). Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama, serta jenjang pengajar pun menjadi A. Sekolah rakyat 6 tahun termasuk sekolah pertama, B. Sekolah menengah 3 tahun, C. Sekolah menengah tinggi 3 tahun atau SMA-nya pada zaman Jepang. Kebijakan Jepang terhadap agama Islam. Walaupun kondisi pendidikan Jepang sedemikian parahnya, namun bagi agama Islam ada sedikit nilai positifnya pada masa awal masuknya Jepang ke Indonesia. Umat Islam penuh harapan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud dengan masuknya Jepang ke Indonesia dan terusirnya Belanda. Sebagai umat Islam bangsa Indonesia yang selama ini merasakan adanya diskriminasi dalam soal kehidupan beragama, dengan masuknya Jepang Indonesia akan berakhir. Karena itu Jepang selalu mengulang-ulang menyampaikan maksudnya menghormati dan menghargai Islam. Perkembangan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang, Ramayulis mengatakan bahwa sikap penjajahan Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih unik, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang, yakni pertama, madrasah. Awal pendudukan Jepang, masyarakat berkembang dengan cepat, terutama dari segi kualitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Kedua, pendidikan agama di sekolah. Jadi kesimpulannya, sementara pada saat Jepang berkuasa, pendidikan Islam sedikit lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi Jepang dengan visinya mewajibkan guru untuk belajar bahasa Jepang dalam memberikan pelajaran dan mengganti bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia.
termasuk mewajibkan hormat kepada Tenno atau kaisar. Inilah yang oleh tokoh Islam tidak diterima, akhirnya mereka ditangkap. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.